Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah cerita kita. Jujur, saya lagi excited banget nih buat ngajak kalian bongkar satu pertualangan epik. Ini bukan sekedar cerita goes biasa ya, ini kisah goes ke Curug Cirajek. Bayangin aja, ada perpaduan antara semangat persahabatan, liarnya alam bebas, dan ya sedikit kekacauan akhir pekan yang relatable banget. Kita bakal bedah tuntas mulai dari perencanaannya, siksaan fisiknya, sampai dinamika kelompok waktu ketemu hal-hal yang di luar prediksi. Langsung aja kita mulai? Oke, mari kita selami lebih dalam. Apa jadinya coba? Kalau rencana goes 40 km malah berujung dengan nuntun sepeda. Kita semua pasti pernah kan punya rencana akhir pekan yang super ambisius? Nah, perjalanan kali ini tuh bukti nyata gimana ambisi kita sering banget langsung ditampar sama realitas medan yang brutal. Penasaran gimana cerita awalnya? Kita masuk ke bagian pertama, 2 rute menuju Purabaya. Di tahap awal ini, semangat masih di ubun-ubun, dan strategi pun mulai dijalankan. 40 km, jarak dari pusat kota Sukabumi ke Curug Cirajek di daerah Purabaya ini jelas bukan jarak yang bisa diremehin. Buat kalian, para pejuang akhir pekan atau weekend warrior, nempuh jarak segini itu butuh banget persiapan fisik dan mental yang matang kan? Jarak ini benar-benar jadi fondasi dari ujian raksasa yang udah nunggu kelompok pesepeda ini. Nah, yang seru dari grup yang isinya 9 orang ini adalah gimana mereka ngatur strategi logistik keberangkatannya. Gini, mereka nggak berangkat dari satu titik, tapi sengaja misah jadi 2 rombongan sesuai domisili. 3 orang berangkat dari wilayah selatan, lewat rute Bojong Lopang, Jampang Tengah, terus 6 orang sisanya goes dari wilayah utara, lewat rute Baros Jublek. Nanti mereka semua bakal ketemu di satu titik kumpul di Purabaya. Cukup rapi kan perencanaannya buat memulai hari yang bakal panjang banget ini. Tapi sebelum ujian fisik yang sebenarnya dimulai, kita masuk dulu ke bagian kedua, reuni setelah 20 tahun. Ya, ceritanya agak melo dikit nih waktu mereka sampai di titik kumpul. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah angka 22 tahun. Bayangin, sebelum dihajar rute ekstrim, rombongan ini mampir dulu ke rumah teman lama di Purabaya. Namanya Kang Hairul Anwar, atau biasa dipanggil Kang Awe. Gila kan? Mereka baru ketemu lagi setelah 2 dekade lebih. Reuni dadakan ini anget banget suasananya. Apalagi Kang Awe udah nyiapin makan siang sama kopi panas. Wah, ini sih momen recharge energi yang mutlak dibutuhin, gak cuma buat fisik, tapi juga batin. Tapi ternyata, perannya Kang Awe gak berhenti di meja makan loh. Sang tuan rumah ini tiba-tiba ganti kostum dan ikut gabung jadi marshal atau pemandu jalan lokal buat rombongan. Wah, ini sih bener-bener lifesaver, karena squad yang sekarang jadi 10 orang ini masih harus ngelewatin sisa jarak sekitar 5 km lagi buat bener-bener sampai ke Curug. Dan spoiler aja nih, 5 km terakhir ini sama sekali bukan aspal mulus yang ramah buat ban sepeda. Oke, sekarang kita sampai di bagian ketiga, menaklukkan medan Curug Cirajek. Di titik inilah status perjalanannya berubah drastis, dari tur lintas kota biasa, jadi ekspedisi nekat nembus alam liar. Mari kita lihat gimana tantangan ini pelan-pelan terakumulasi. 5 km terakhir itu ibarat siksaan bertubi-tubi. Pertama, jalan rayanya hilang, diganti aspal hancur dan batu-batu makadam segede kepalan tangan. Terus nembus ke ban karet sampai jalurnya nyempit jadi single track. Kedua, perjalanan sepedanya terpaksa tamat. Sepeda mereka harus ditinggal dan diparkir di atas bukit. Dan ketiga, ini gongnya. Dengan kaki yang udah gemeteran abis gowes puluhan kilo, mereka masih harus hiking, jalan kaki ngelewatin tebing yang lumayan curam dan tangga-tangga terjal buat bisa nyentuh air terjunnya. Mantap banget kan? Beres ngelewatin siksaan otot dan paru-paru tadi, kita masuk ke bagian keempat, pesona alam Curug Cirajek. Mari kita nikmati hasil dari perjuangan mereka. Dan inilah reward dari semua rasa sakit itu. Sampai di Curug Cirajek, pantah babi bu lagi, bapak-bapak goeser ini langsung nyebur, mandi di bawah air terjun yang super jernih dan dingin. Memang sih, debit airnya agak nyusut karena lagi puncak musim kemarau, tapi pesona alamnya tetap magis. Kalian tahu kan rasanya? Kontras yang cuma bisa didapat waktu kita petualang ke alam liar. Rasa lega dan seger yang maksimal, tepat setelah kita ngelewatin penderitaan fisik yang abis-abisan. Bener-bener kebayar lunas. Tapi tunggu dulu, cerita belum tamat guys. Kita masuk ke bagian kelima, tragedi rantai dan jalan pulang. Kenapa tragedi? Karena seperti di banyak petualangan epik lainnya, pas kita ngerasa bagian paling berat udah lewat, semesta selalu punya cara lucu buat nguji nyali kita lagi. Coba deh kalian lihat daftar insiden ini. Udah kayak baca laporan pertempuran abis perang aja, rombongan ini beneran dihajar rentetan masalah mekanis yang nggak ada ampun. Pas berangkat aja mereka udah cetak rekor.
ban kempes 2 kali, dan rantai putus, sampai 2 kali juga. Terus, tebak apa yang terjadi pas perjalanan pulang? Rantai putus lagi, sepeda yang terus-terusan disiksa di jalan makadam dan tanjakan ekstrim, akhirnya nyerah juga. Tapi tunggu sampai kalian dengar jackpotnya. Jadi poin krusialnya ada di sini. Kerusakan paling parah dialami sama salah satu peserta, di mana free hub sepedanya jebol total. Sprocketnya macet, muter searah sama pedal, jadinya sepedanya bener-bener mati, nggak bisa digoes sama sekali. Di tengah kebun karet, nggak ada tuh bengkel sepeda elit di situ. Ironis banget kan, abis gaya-gayaan gowes puluhan kilometer dari kota, akhirnya dia harus nuntun sepeda, dan terpaksa nyewa abang ojek lokal buat evakuasi keluar dari jalur off-road. Ini sih plot twist yang bikin kasihan, tapi ya temen-temennya pasti nahan ketawa juga ngeliatnya. Akumulasi dari capek fisik, tanjakan curam, ditambah drama kerusakan sepeda tiada henti tadi, akhirnya ngabisin waktu mereka. Pas balik ke titik kumpul di Purabaya, langit udah gelap, udah malam, dan alam secara halus ngasih tahu mereka, nyerah aja deh. Ya sadar energi udah limit, mereka dengan sangat realistis sepakat nyewa mobil pick-up atau yang anak sepeda biasa panggil loadingan. Alhasil sepeda dan orangnya ditumpuk di mobil buat balik ke kota Sukabumi. Bener-bener realita kali weekend warrior yang relatable abis setelah seharian disiksa alam. Nah, cerita ini bawa kita ke satu pertanyaan penting. Apakah pemandangan alam yang indah tadi benar-benar sepadan sama sepeda yang rusak dan fisik yang hancur lebur? Buat kaum berbahan, ini mungkin kedengarannya kayak mimpi buruk di akhir pekan. Tapi dari sesi bedah cerita kita kali ini, kita belajar kalau petualangan sejati itu bukan cuma soal sampai di tujuan, tapi soal strategi, kehangatan reuni dadakan, ketawa bareng pas evakuasi naik ojek, dan rasa puas waktu akhirnya nyerah numpang loadingan di bawah langit malam, semuanya jadi satu memori yang gak bakal terlupakan. Makasih banyak ya udah gabung ngebahas petualangan seru ini. Semoga ini memicu kalian buat mulai ngerencanain petualangan konyol kalian sendiri. Sampai jumpa di sesi bedah cerita berikutnya.